Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Istiqomatul Lailah NIM 2510556056. Saya adalah mahasiswi PPG tertentu tahap 3 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada pagi hari ini, tanggal 11 November 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja guru di SMP Baitul Awabin bidang studi ilmu pengetahuan alam, materi sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Kalau selamat pagi biasanya ada slogan dari Miss Ella. Kalau Miss Ella bilang selamat pagi, kalian bilangnya pagi, 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 tetap semangat. Oke? Kita ulang lagi ya. Selamat pagi, 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 tetap semangat. Oke, misalnya mau tanya kabarnya hari ini semua masuk? Oh, semua masuk. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, sekarang waktunya berdoa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Angkat tangan dulu. Oh, Mas Kenzo. Ayo Mas Kenzo, silakan dipimpin doanya. Oke, diri di sini boleh. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran IPA pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Kenzo sudah memimpin doa pada pembelajaran pagi hari ini. Oke, untuk selanjutnya misalnya mau tanya lagi. Kira-kira kabarnya kalian hari ini sehat atau ada yang sakit? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Berarti pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga kesehatan kita agar tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, sekarang bagaimana perasaan kalian hari ini? Kalau di emot pertama ini emot bahagia, yang kedua sedih murung, yang ketiga mengantuk, yang keempat bad mood. Barangkali tadi pagi ada yang marah-marah sama mamanya. Ayo. Ngantuk, Mas Kiki ngantuk. Gembira, bahagia, Robi. Angkat tangan dulu. Bahagia. Yang lainnya? Radit? Ngantuk. Sedih lu. Sedih kenapa Mas Wafa? Nggak apa-apa. Oke, hari ini Miss Ella akan menghibur kalian melalui pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Oke, hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional. Nah, kira-kira kalau ada gambar bendera ini kita akan menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Satunya ada yang bilang Indonesia Pustaka. Kita play dulu ya. Oke, anak-anakku dimohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu nasional kita. Sikap siap ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak-anakku dimohon untuk duduk kembali. Oke, terima kasih ya, kalian sudah menyanyikan lagu nasional Indonesia. Semoga melalui setelah kita menyanyikan lagu ini, kalian dapat menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Oke. Oke, untuk motivasi awal pembelajaran ini, misalnya mau memotivasi kalian. Selamat datang di presentasi IPA pada pagi hari ini tentang sistem pencernaan. Belajar tentang sistem pencernaan itu seperti menemukan rahasia tubuhmu sendiri. Sangat menarik, bukan? Kira-kira menarik nggak kalau kita belajar sistem pencernaan? Menarik. Nah, dengan memahami sistem pencernaan pada manusia, tentunya pada diri sendiri, kamu dapat membuat pilihan makanan yang sehat dan membuat tubuhmu menjadi lebih bahagia. Kalau kita memakan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, tubuh kalian akan bahagia dan tetap sehat. Oke, semangat terus untuk belajar IPA, apalagi untuk kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mulai belajar mengenai bab sistem pencernaan. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, nah sudah bernyanyi, sudah dapat motivasi. Sekarang kita mulai ice breaking. Ice breakingnya boleh sambil duduk, asalkan sikapnya tegak. Oke, tetap fokus. Oke, ice breakingnya ada sikut, sakit, dan sikat. Kalau Miss Ella bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau Miss Ella bilang sakit, kalian bisa naruh tangannya, melipat tangannya di depan sambil membungkukkan seperti ini. Kalau Miss Ella bilang sikat, kalian bisa ambil pulpen yang ada di meja kalian. Oke, kita mulai. Semuanya sudah fokus? Sudah fokus, sikap siapnya mana? Oke, siap. Kita mulai. Kalau misalnya sudah bilang 1, 2, 3, kita mulai ice breakingnya. 1, 2, 3. Sikat. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, untuk itu kemarin kita sudah pelajaran tentang apa minggu kemarin, minggu yang lalu? Tentang materi apa minggu lalu? Pencernaan. Oh Kiki, coba angkat tangan. Apa tadi? Bilang apa? Materi sebelumnya, materi tentang makanan. Oke, kira-kira minggu lalu misalnya mau review materi dulu. Minggu lalu kita belajar tentang makanan. Makanan apa aja kandungan yang ada di makanan? Protein, terus karbohidrat. Sebentar, angkat tangan. Raise your hand. Ayo angkat tangannya. Siapa yang berani? Dinda, ayo Dinda. Karbohidrat, protein, nutrisi, vitamin, lemak. Terima kasih telah menjawab, meskipun jawabannya masih kurang tepat. Ayo siapa lagi yang mau mencoba? Angkat tangan, tidak apa-apa. Ayo siapa yang berani mencoba? Robi. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Kurang satu lagi. Cluenya itu dia mengalir deras. Biasanya ada di perairan. Mineral, good job. Berarti ada 5. Apa saja tadi kandungan yang ada di makanan? Yang pertama, karbohidrat, protein, vitamin,
lemak dan mineral. Oke, karena sudah hafal tentang materi minggu lalu, kita misalnya tanya, kira-kira tadi di rumah sudah sarapan semua apa belum? Sudah, alhamdulillah sudah. Sekarang kira-kira ketika kita sarapan, organ apa yang digunakan saat mengunyah makanan? Mulut. Good job. Selanjutnya, setelah diproses oleh mulut, ada yang tahu tidak makanan yang sudah diproses secara kimiawi akan diproses kemana lagi? Dari mulut ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, dari mana kira-kira? Lambung. Berarti nama lain dari kerongkongan adalah esofagus. Oke, materi kita pada hari ini ada 3. Yang pertama sistem pencernaan, organ sistem pencernaan dan prosesnya, dan yang ketiga adalah gangguan sistem pencernaan. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang mau membaca tujuan pembelajaran kita hari ini? Raise your hand, 1 orang yang mau. Tinggal membaca. Siapa yo? Raise your hand please. Oke, Rafa. Ayo, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti melalui kegiatan diskusi kelompok kita dapat yang pertama apa? Menelaah. Ya, yang kedua? Oke, yang ketiga? Oke, yang keempat? Oke, di sini misalnya akan menjelaskan. Jadi yang pertama menelaah pemahaman tentang sistem pencernaan manusia. Di sini nanti kalian dapat memahami atau menyebutkan pengertian dari sistem pencernaan. Dan yang kedua menjelaskan fungsi setiap organ. Nanti kalian belajar tentang organ-organ yang berfungsi dalam sistem pencernaan. Yang ketiga menyimpulkan proses pencernaan. Kalian nanti akan menjelaskan tentang mekanisme sistem pencernaan yang dimulai dari mulut menuju ke anus. Dan yang keempat menyebutkan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, gangguan ini nanti kalian bisa tahu kelainan yang disebabkan oleh sistem pencernaan pada manusia. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, amatilah video ini dengan seksama. Lucu ini adiknya makan. Nah, enak sekali dia makan. Makan apa kira-kira dia itu? Makan apa? Oh, ada tanboikun. Nah, ini tadi makanan yang dimakan, dimasukkan kemana lah? Diamati ya. Nah, sekarang misalnya mau ngasih pertanyaan dari ketika kita melihat video yang tadi yang sudah kalian amati di sini, mengapa penting bagi kita mengetahui dan memahami proses pencernaan pada manusia? Kenapa di sini dikasih misalnya gambar sate sama sate? Kira-kira kenapa? Kalau kita makan sate yang dikeluarkan kenapa bukan bentuk sate lagi? Kenapa kira-kira? Apa? Karena dicerna. Angkat tangan dulu. Karena dicerna. Selain itu ada yang lain? Apa? Karena sudah melalui proses pencernaan. Terima kasih Robi dan Kiki sudah menjawab pertanyaan dari Miss Ella. Oke, jadi ketika manusia makan, makanan yang dimakan, misal kita mau makan sate, yang dikeluarkan itu bukan sate lagi, tapi sudah diproses menjadi feses. Nah, kenapa Miss kok bisa berubah menjadi feses? Karena makanan yang kita makan dimasukkan ke mulut akan dipecah menjadi dipecah menjadi komponen yang kecil atau komponen yang kompleks agar lebih mudah mengalami penyerapan menjadi feses. Nah, nanti sebelum jadi feses itu dia ditampung dulu.
tidak langsung dikeluarkan. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini untuk prosesnya bisa diamati. Oke, makanan masuk menuju mulut, menuju esofagus, dia dimasukkan ke dalam lambung. Di dalam lambung ada enzim-enzim yang bekerja menuju usus halus ke usus besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Lah, yang dimaksud rektum di sini itu biasanya di bawah sini. Disimpan di dalam sini dulu. Nanti kalau sudah banyak yang disimpan, biasanya tubuhnya kita itu ada biasanya ada dukungan untuk mengeluarkan. Biasanya perutnya sakit, ada gejala yang ditimbulkan. Biasanya itu kalau kalian nahan pup sampai kemeringat, terus sampai megang perutnya sampai gini, aduh perutku sakit, berarti itu tandanya feses itu siap untuk dikeluarkan oleh anus. Oke, diamati lagi ya, sekali lagi ya. Nah, di dalam lambung nanti diproses sama enzim-enzim yang ada di lambung. Nah, itu disimpan dulu, dikeluarkan. Nah, animasinya lucu ya. Yes. Jadi menurut kalian apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan, ayo. Kira-kira kalau di sini kan dijelaskan misalnya sistem pencernaan merupakan proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengelola makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Barangkali ada bahasa yang lebih singkat. Siapa yang mau mencoba? Dinda, ayo. Dinda? Nggak, Dinda. Siapa? Dinda nggak jadi. Siapa kira-kira? Kenzo? Nggak. Mau nyoba Kenzo? Ayo. Kira-kira apa? Sistem pencernaan merupakan proses Oke, terima kasih Kenzo sudah menjawab. Oke, jadi proses pencernaan itu dilakukan yang pertama di dalam mulut. Di dalam mulut, yang pertama adalah pencernaan dimulai di mulut. Setelah dari mulut, gigi menghancurkan makanan menjadi lebih kecil. Jadi gigi itu membantu mengunyah kalian untuk mengunyah makanan menjadi partikel yang lebih kecil atau lebih halus. Setelah itu, di dalam gigi dibantu oleh air liur yang ada di dalam mulut untuk memecahkan makanan dengan enzim amilase. Setelah itu, lidah mendorong makanan masuk menuju kerongkongan dengan gerakan peristaltik. Oke. Yang kedua, proses dari mulut menuju esofagus akan dibawa menuju lambung. Setelah dari itu, di lambung makanan akan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin. Proses ini membantu pemecahan protein. Kemudian, makanan yang sudah menjadi cairan disebut kimus. Lanjut, dari lambung menuju ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus tadi akan membantu memecahkan lemak, karbohidrat, dan protein. Setelah itu, usus halus akan menyerap nutrisi penting melalui dinding usus yang masuk ke dalam darah. Jadi dari usus halus menuju usus besar. Setelah melalui usus halus, sisa makanan yang tidak dicerna tadi masuk ke usus besar. Sisa makanan yang tidak diperlukan akan dibentuk menjadi feses dan disimpan di rektum. Oke, ayo kita urutkan sistem organ tadi apa aja yang urut-urutannya yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Lagi, sekali lagi, yang pertama, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Oke.
Sekarang ada di dalam sistem pencernaan itu ada gangguan-gangguan yang ada di dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada gondongan. Gondongan itu biasanya kalau di sini namanya gondok. Tahu gondok? Nah, gondok itu ternyata disebabkan oleh virus, menyebabkan kelenjar ludah menjadi bengkak. Kemudian ada karies atau gigi berlubang. Nah, gigi berlubang di sini biasanya kalau kalian habis makan langsung sikat gigi, dibersihkan biar sisa makanan tadi tidak bisa membusuk. Nah, ada radang usus buntu, apendiskitis. Nah, kalau belakangnya ada itisnya itu dia termasuk peradangan yang disebabkan oleh bakteri. Biasanya itu dia itu ciri-cirinya sukar buang air besar. Buang air besar itu dia jarang atau susah untuk buang air besar. Oke, yang selanjutnya ada sembelit atau konstipasi. Nah, sembelit ini biasanya kurangnya gerak peristaltik yang ada di usus besar. Yang kelima, batu empedu disebabkan meningkatnya kandungan kolesterol sehingga garam empedu dan fosfolipid tidak mampu melarutkannya. Dan yang terakhir adalah diare. Diare itu biasanya disebabkan oleh penyerapan air dan ion-ion yang di dalam usus. Oke, setelah ini langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini ada diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan evaluasi pembelajaran. Setelah itu nanti bagaimana Miss penilaiannya? Penilaian yang dilakukan adalah keaktifan kelompok saat berdiskusi mengerjakan LKPD. Yang kedua, presentasi atau kerjasama penguasaan penyampaian percaya diri. Yang terakhir ada asesmen akhir. Oke, saatnya berdiskusi ya. Miss Ella akan membagikan lembar LKPD-nya. Nah, untuk LKS-nya nanti bisa dijadikan bahan untuk mencari referensi atau jawaban dari LKPD. Oke? Iya, ini dibuat bacaannya. Oke. Nah. Silahkan waktunya berdiskusi dimulai dari sekarang ya. Waktu pengerjaannya 15 sampai 20 menit. Kalau misal ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanya Miss Ella. Yang ini kelompok berapa? Kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Oke, semuanya sudah berkumpul dengan kelompok yang dibagi Miss Ella minggu lalu ya? Sudah. Nah, pembagian kelompok ini hasil dari tes diagnostik kalian berdasarkan murid yang berkemampuan tinggi, sedang, maupun berkemampuan rendah. Silakan dikerjakan.
Mudah apa susah? Alhamdulillah. Yang nulis Sandi Nita. Menggunakan bahasanya sendiri aja tidak apa-apa kalau misal susah. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Masih belum ada yang susah? Masih bisa dikerjakan sendiri? Kenapa enggak dilepas? Enggak dilepas terus dibagi. Terus nanti didiskusikan bersama. Wow.
Apa? Yang ABC-nya mana? ABC-nya mana? Dibaca dulu soalnya. Ya, dibaca dulu. Penjelasan. Ketika kita memakan sate, kenapa bukan sate yang kita keluarkan melainkan kotoran dari sisa makanan? Jelaskan dengan diuraikan dengan mekanisme pencernaan ketika makanan dicerna dalam tubuh. Kira-kira kenapa? Menjelaskan. Yang menjelaskan kenapa ketika kita makan yang dikeluarkan itu sudah bentuknya berbeda. Jelaskan prosesnya. Kenapa ya? Ini nanti keterangannya dari gambarnya ya. Kira-kira sakitnya disebabkan oleh apa? Sudah sampai nomor berapa? Bisa pakai apa namanya, bahasanya kalian sendiri, nggak apa-apa. Kok seru dah pembahasannya? Saya mau ditanyakan tidak? Tidak. Insya Allah pinternya. Yang habis dari lambung ini dari cairan, nama cairannya apa? Timus. Sulit. Waktunya kurang 10 menit lagi ya. Kurang 10 menit ya.
Oke, siap. Apa? Ada yang susah? Kira-kira mana yang susah? Apa barangkali ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Ya, aku kan terus tanya. Yang mana? Anak-anak baru kan di foto soalnya. Dikomplekskan lagi. Kayak bahasanya kalian sendiri, nggak apa-apa. Sudah berdiskusi, tak? Ayo di. Nah. Yang nulis siapa?
Ya, betul. Ada yang mau ditanyakan, tak? Nah. Mana? Kan bisa cari di mana tadi? LKS. Nah, coba LKS-nya dilihat. Khusus apa tadi? Loh, ileum. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Apa? Mengapa ketika kita makan Penting sekali untuk mengunyah makanan. Kenapa? Kira-kira kalau kita makan makanan, kalau kita makan mengunyahkan partikelnya masih besar. Kira-kira bakal tersedia apa enggak? Nah, berarti kenapa kita harus mengunyah makanan itu dengan benar? Kira-kira kenapa? Ya, bisa. Kemudian mengubah partikel tersebut menjadi partikel yang lebih kecil atau lebih halus. Jadi ketika masuk ke dalam organ, itu lebih mudah untuk dipecah. Oke? Digunakan kalimatnya sendiri-sendiri. Ya, diskusi dengan kelompoknya, kemudian membuat kalimat sendiri. Ya. Oke, silakan berdiskusi lagi. Ada yang mau ditanyakan kelompok ini? Yang ini?
melibatkan zat-zat atau energi. Ya, betul. Kalau mekanik, Melibatkan melibat organ-organ yang ada di tadi mulut. ya mulut atau tubuh kita. Sip. Ada yang mau ditanyakan kelompok ini? Apa tadi? Atau dicari di mana? Ya coba. Sudah sampai nomor berapa? Dengan satu soal, oke. Kalau sudah nanti nunggu kelompok yang lain dulu ya. Oke, panjangnya di 5, siap-siap ya. Panjangnya di 5, siap-siap. Oke. Kelompok berapa kira-kira yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Raise your hand, bilang kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai. Tinggal kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Agak dipercepat sedikit ya. Sudah selesai semua. Kira-kira apa? Iya. Kalau kira-kira itu apa? Sakit parut. Biasanya kalau sakit perut itu iya. Sudah ya? Yes. Kalau sudah ini dikumpulkan di tengah. Ya, dikumpulkan di tengah.
Kayak kalimatnya kalian sendiri aja biar nggak susah. Agar menjadi maksimal yang Boleh. Ayo, 3 menit lagi. Sudah? Apa yang mau ditanyakan? Oh, dari hasil pengamatan yang kalian lakukan pada proses pencernaan makanan dibagi menjadi 2 proses pencernaan apa saja? Kimiawi dan mekanik. Yang ini sembelit atau rada masuk buntu. Kira-kira apa? Kalau bawa apa namanya tisu banyak gini. Apa lagi? Kalau kata aku sih sembelit. Ini yang ini apa? Ini diare. Ini ya wes. Ini berarti sembelit. Ya wes tulis sesuai pemahamannya kalian dulu. Bukan. Boleh. Hasil diskusinya apa? Didiskusikan dulu kira-kira ini sembelit, radang usus buntu, atau penyakit yang lain. Sudah, kelompok. Oke. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai ya. Oke, ayo kelompok 3. Oke, sudah? Oke, misalnya hari ini mau majunya diajak atau mau secara mandiri maju ke depan? Oke, kalau diajak misalnya menyiapkan kertas dulu. Nes, ayo. Ini siapa yang mau mengambil kertasnya ke depan? Siapa yang mau bantu? Ayo. Oh, Kiki.
Ayo Ki. Ambil 2 Ki. Nah, kelompok berapa Ki? Yang presentasi hari ini? 2. Kelompok 2 dan kelompok 1. Oke, siap. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Kelompok 1 itu dimulai dari LKPD nomor yang A sampai yang D. Yang kelompok 2 mulai dari nomor yang E sampai yang G. Ayo, silakan maju ke depan. Ayo, lewat depan sini. Nes. Waktunya presentasi. Siapa yang mau memimpin? Nes. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil berdiskusi kami. Digilir mic-nya enggak apa-apa. Kasihkan ke Bintang. Oke, ayo Bintang. A. Tentukan nama bagian-bagian organ yang telah diberi panah sebagai berikut. Mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus halus, empedu, usus besar, rektum, dan anus. B. Setelah mengurutkan, tuliskan fungsi organ sistem pencernaan secara singkat berdasarkan pemahaman kalian sesuai hasil diskusi bersama. 1. Mulut. Untuk memecah makanan menjadi partikel yang diserap. Partikel yang mudah diserap. 2. Kerongkongan. Untuk mendorong makanan ke lambung. 3. Lambung. Mencerna makanan. 4. Usus halus. Mencerna makanan yang dibantu enzim dari usus halus. Oke. 5. Usus besar. Menyerap mineral dan mengubah makanan menjadi feses. 6. Rektum. Untuk menyimpan feses. Yang saya 7. diperhatikan. Anus. Untuk mengeluarkan feses. 8. Hati. Mengeluarkan getah empedu yang merupakan zat sisa dari perombakan sel darah merah yang sudah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. 9. Empedu. Menyalurkan darah. C. Ketika kita memakan sate, kenapa bukan sate yang kita keluarkan, melainkan kotoran dari sisa makanan? Jelaskan dengan uraikan dengan mekanisme pencernaan ketika makanan dicerna dalam tubuh. Sate dipecah oleh mulut, lalu sate akan melewati kerongkongan, lalu dicerna di lambung menjadi cairan yang bernama kimus, lalu melewati usus halus dan zat-zat yang ada diserap oleh usus besar dan ditampung oleh rektum, lalu dikeluarkan lewat anus. Oke, lanjut. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Sebutkan fungsinya sesuai pemahaman kalian dengan diskusikan dengan kelompok. Duodenum menerima empedu
dari hati, dan getah pankreas lalu mengubah amilum menjadi multosa dan mengubah lemak menjadi asam lemak. Jejunum usus kosong mengubah maltose menjadi glukosa, mengubah sukrosa menjadi Ayo glukosa diperhatikan tambah semuanya. fruktosa, mengubah laktosa menjadi glukosa ke galaktosa. Ileum usus penyerapan menyerap nutrisi. Oke, sebelum kelompok 2 mengakhiri, kelompok 2 atau kelompok 1? Kelompok 1 mengakhiri, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada ya? Jadi silakan ditutup kelompok 1. Sekian diskusi dari kelompok kami, presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, silakan duduk ke tempatnya. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2. Mic-nya sudah dikasihkan Misela? Oke, silakan kelompok 2. Presentasinya dimulai dari sekarang. Ayo, dibuka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD IPA. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Dia Putra. Saya Fahri Abdul Faat. Saya Krisna Setiawan. Nama saya Kenzo Jara Putra. Saya Andini Novita Restu. Dari hasil pengamatan yang kalian lakukan pada proses pencernaan makanan terjadi 2 proses pencernaan, disebutkan dan jelaskan kimiawi dan mekanisme. Ketika kita makanan yang penting sekali untuk mengunyah makanan yang benar, jelaskan sesuai pemahaman kalian. Agar mudah dicerna oleh organ dalam tubuh. G. Kelainan pada organ sistem pencernaan. Amatilah gambar dan beri penjelasan pada kolom yang kosong. Sembelit, karena berkurangnya gerak peristaltik usus besar. Diare, karena oleh penyerapan air dan ion-ion dalam usus. Gigi berlubang, karena ada sisa makanan yang membusuk. Langsung ditutup. Sudah apa belum? Oh iya, barangkali ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan. Ayo disuruh teman-temannya bertanya. Ayo, barangkali ada yang mau ditanya. Ayo. Tidak ada. Saya tutup. Hitung sampai 5. Oh, Mas Zaki ada yang tanyakan? Hitung sampai 5. Kayaknya kelompok 3 ini mau bertanya tapi malu. Ayo bro. Ayo. Sini, silau bro. Tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Ayo, ini Zaki. Ayo. Yang keras mas. Oh ya, itu perbedaan proses kimiawi dan mekanik. Kimiawi organ dalam, Apa? mekanisme. Oke. Kimiawi siapa? Ayo. Siapa yang mau menjawab? Kimiawi. Ayo, Fafa yang menjawab. Mekanisme diproses oleh tubuh seperti mulut. Kimiawi diproses oleh zat-zat yang ada di dalam tubuh.
Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dipersiapkan semuanya, LKPD-nya dibuka dulu. Nomor 1 kita bahas bersama ya. Oke, nomor yang A, yang pertama. Yang pertama ada apa kira-kira? Mulut. Mulut, terus kerongkongan atau esofagus. Kemudian yang merah apa? Hati. Kemudian yang hijau empedu. Yang di sebelah kiri itu lambung yang warna kuning. Yang bawahnya lambung usus besar. Yang di tengah usus halus, dan yang di bawah rektum dan anus. Good job. Urutkan organ-organnya. Kalau sistem pencernaan apa aja dimulai dari mana? Mulut, good job. Sekarang kalau nomor C, mengapa makanan yang kita makan setiap hari tetap sama dengan apa yang kita makan? Kira-kira kenapa? Misalnya kayak sate tidak dikeluarkan dalam bentuk sate, melainkan sudah diuraikan menjadi feses. Hal tersebut dikarenakan di dalam mulut kita atau organ-organ yang ada di dalam mulut sudah diproses secara mekanik dan kimiawi agar proses pencernaan yang ada di dalam manusia bisa berjalan dengan baik. Oke, yang ketiga ada duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian. Duodenum itu usus apa? Nama lain usus duodenum. Usus 12 jari. Kalau ileum, usus penyerapan. Kalau jejunum, usus kosong. Oke, yang ke E, sebutkan 2 proses pencernaan. Ada 2, mekanik dan kimiawi. Kalau secara mekanik itu melibatkan organ-organ. Kalau kimiawi itu melibatkan enzim-enzim yang ada di dalam tubuh. Oke, yang F, mengapa ketika kita makan penting sekali untuk mengunyah makanan dengan benar? Jelaskan. Nah, kenapa kalau kita makan makanan itu harus dikunyah dengan benar? Biasanya ketika kita makan diusahakan mengunyahnya 33 kali agar enzim yang bekerja di dalam mulut kita itu bekerja secara optimal. Nah, setelah diproses nanti setelah diproses akan dicerna melalui lambung, dibawa ke lambung, kemudian dibawa ke usus halus, baru dibawa ke usus besar, lalu ke rektum, dan dikeluarkan melalui anus. Jadi kalau kita makan tidak dipecah, nanti partikel yang kita makan ukurannya tidak bisa menjadi halus atau kecil karena sulit untuk proses pemecahannya. Sekarang yang terakhir, di gambar pertama kira-kira ada gambar apa ini? Sembelit. Oke, yang pertama itu ada sembelit. Sembelit, gambar orang menahan sakit perut. Gak bisa pup ya. Yang kedua kira-kira apa? Diare, betul. Yang nama lain sembelit kira-kira apa? Konstipasi. Konstipasi. Nah, yang ketiga apa gambarnya? Gigi berlubang. Nah, penyebabnya apa kira-kira kalau sembelit tadi? Bakteri, disebabkan bakteri. Kalau diare, kurangnya gerak peristaltik, gigi berlubang, sisa makanan membusuk ya, betul. Sekarang waktunya post-test. Misalnya akan membagikan kertas untuk post-testnya. Nanti dikerjakan sesuai pemahamannya kalian saja ya. Waktu post-testnya 5 menit. 5 menit.
5 menit ya. Oke. Soal pertama. Apa yang kamu ketahui tentang sistem pencernaan manusia? Apa yang kamu ketahui tentang sistem pencernaan manusia? Oke. Lanjut. Soal nomor 2. Urutkan organ-organ apa saja yang terlibat pada sistem pencernaan manusia. Sudah? Lanjut, soal terakhir. Jelaskan bagaimana proses makanan dapat dicerna dalam tubuh manusia secara singkat. Sudah? Sudah. Berarti sudah siap untuk dikumpulkan hasil post testnya? Oke, misalnya ambil dulu ya. Barangkan dulu. Oke, satu lagi. Terima kasih sudah mengerjakan post test dengan sangat baik. Nah, hasil post test ini nanti sebagai penilaian pembelajaran pada hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Siapa satu orang yang mau maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Raise your hand. Ayo, raise your hand. Krishna, mau? Saya Krishna udah gini-gini, takut. Yes, kira-kira tadi kita belajar apa hari ini Krishna? Sistem pencernaan, tadi sudah belajar apa aja? Oh, urut-urutan organnya apa aja? Ya.
mulut, sip, pakai mic dulu. Pakai mic dulu. Urut-urutannya, Mulut, mulut, hadap ke depan, hadap ke Kerongkongan. teman-temannya. kerongkongan, Kerongkongan, lambung, lambung, usus besar, usus besar, usus halus. kebalik. Kebalik. Iya. Usus halus, usus Usus besar. halus, usus besar, Rektum, rektum dan Anus. anus. Nah, sekarang misalnya kira-kira sistem pencernaan itu melalui dua proses pencernaan. Apa, Cap? kimiawi dan mekanisme. Kimiawi dan mekanik. Terus tadi Mekanik. gangguannya apa aja? Diare, Diare, gigi berlubang, gigi berlubang, kesemutan, kesemutan, kesembelit. sembelit, Ya. sembelit, diare, gigi Gigi berlubang. Oke, good job. Tepuk tangan untuk Krisna. Terima kasih Krisna sudah berani maju untuk menyimpulkan. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian ketika sudah melakukan pembelajaran sistem pencernaan manusia pada pagi hari ini? Senang, senang semuanya? Berarti bahagia semuanya? Oke, kalau bahagia, untuk biar kita tetap semangat, Miss mau melakukan ice breaking untuk terakhir kali sebelum kita menutup pembelajaran setelah ini. Ayo, Miss harap sambil berdiri sedikit saja, sebentar saja. Oke, kita mulai ya. Tadi kalau misalnya sudah fokus semuanya, jawabnya apa? Siap? Oke, lanjut. Kalau misalnya sudah fokus semuanya, sikap siapnya? Oke. Kalau ini ice breakingnya, kalau misalnya bilang satu tidak tepuk, kalau tepuk satu. Kalau tepuk dua baru tepuk, kalau dua aja tidak tepuk. Oke? 1 sampai 3 ya. Kalau 3 aja, misal 1 gak usah tepuk. Kalau tepuk 1 tepuk, tepuk 2 gitu ya. Kita mulai. 1 2 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Nah, berarti sekali lagi sudah mulai fokus. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Nah, mama nggak fokus. Sekali lagi, yang fokus. Tepuk 1, tepuk 2, 2. Loh, Andini Mas Bromo. Terakhir, sebelum Miss tutup. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 3. Alhamdulillah semuanya fokus. Silakan duduk semua. Terima kasih ya. Oke. Nah, setelah kita belajar tentang sistem pencernaan, untuk tindak lanjutnya, nanti kalian jangan lupa belajar kembali di rumah, berlatih soal tentang sistem pencernaan yang ada di LKS. Oke? Oke. Setelah itu, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Nanti di sistem peredaran darah kita belajar tentang aliran darah dari jantung, gitu ya. Oke, selanjutnya siapa yang mau memimpin berdoa? Kenzo. Oke, Kenzo boleh sambil duduk atau mau berdiri? Berdiri. Oke, silakan maju ke tengah Kenzo. Mic-nya Mas Kenzo. Sebelum kita akhiri pembelajaran IPA di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Kenzo. Nah, setelah berdoa, harap buku LKPD maupun modul ajar silakan dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing. Oke.
Ya, ayo dikemas, dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing. Yes. Kalau sudah, tasnya ditaruh lagi di kursinya. Nah, oke. Sebelum Miss Ella tutup pembelajaran hari ini, Miss Ella mau memberikan motivasi sedikit. Di hari ini kita itu mungkin kalau disuruh belajar itu susah. Disuruh belajar sama orang tua, terus kalau kita mengerjakan soal itu kita kurang motivasi. Jadi kalian harus tetap semangat dalam belajar agar kalian dapat mewujudkan cita-cita kalian menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Karena melalui ilmu, bekal kita itu nanti bisa banyak, bisa jadi orang yang bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Miss tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau Miss Ella ada salah kata maupun perbuatan Miss Ella. Yang baik dari Miss Ella silakan ditiru, yang tidak baik dari Miss Ella jangan ditiru. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.